Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar materi IPA tema 1, subtema 1 terkait dengan pembelajaran bunyi. Baik anak-anakku, kita akan mempelajari tentang bunyi dan bagaimana cara bunyi itu dihasilkan. Merambat melalui media apa saja. Allah menganugerahkan kita alat indera pendengar yang fungsinya untuk mendengar segala sesuatu yang ada di bumi, termasuk juga mendengarkan keindahan, perbedaan seni budaya yang ada di Indonesia. Apa sih bunyi itu anak-anak? Berasal dari mana ya bunyi itu? Segala macam bentuk bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya ikut bergetar. Nah, getaran tersebut yang akan menimbulkan gelombang bunyi di udara. Sehingga benda-benda yang bergetar dapat menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Akan tetapi bunyi itu tidak bisa merambat melalui ruang hampa udara. Jadi bunyi hanya bisa merambat melalui 3 perantara. Yang pertama, merambat melalui benda padat. Yang kedua, merambat melalui benda cair. Dan yang ketiga, merambat melalui benda gas atau udara. Dan bunyi tidak akan dapat merambat pada ruang hampa. Contoh, merambat melalui benda padat. Bisa jadi ketika kita mengetuk pintu, maka bunyi itu akan terdengar. Ketika kita melemparkan batu pada air laut, pada pantai, dari tepi pantai, itu bunyi juga akan terdengar. Ketika ada suara petir, itu bunyi juga terdengar melalui udara. Itu adalah beberapa contoh bunyi merambat. Kalian bisa buktikan dengan melakukan percobaan pada buku paket kalian halaman 37 dan 39, bisa membuktikan apakah benar bunyi merambat melalui media benda padat, benda cair, atau benda gas. Di halaman 37 merupakan contoh bunyi merambat melalui udara. Kalian bisa praktekkan dengan adik kalian atau kakak kalian atau mama papa kalian. Dan halaman 38 itu adalah percobaan pembuktian untuk bunyi merambat melalui benda padat. Bisa disiapkan peralatannya, mungkin bisa dicoba dengan orang tuanya atau kakaknya. Dan yang terakhir adalah bunyi merambat melalui benda cair. Diusahakan untuk corongnya tidak menempel pada ember, sehingga terjadi bunyi yang akan kita dengarkan. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja yang bisa disampaikan Ustazah. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan kembali kepada Ustazah ya nak. Tugasnya adalah apakah semua bunyi bisa didengar oleh manusia? Kita simak pada pertemuan berikutnya ya. Apakah bunyi bisa didengarkan oleh manusia? Demikian dari Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.